Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fitri Nurinda Silvia. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam dari BKI 21. Nah, saya di sini akan menjelaskan ada beberapa materi yang saya akan menjelaskan, yaitu pengertiannya, ada prinsip-prinsip behaviorisme, dan ada juga analisis behaviorisme. Selanjutnya kita akan memasuki materi pengertian behaviorisme. Apa sih itu behaviorisme? Behaviorisme itu memandang perilaku manusia sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan luar atau rekayasa. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu adalah netral, baik dan buruk perilakunya ditentukan oleh situasi dan perlakuan yang dipahami oleh manusia tersebut. Nah, behaviorisme juga menolak keras adanya aspek-aspek kesadaran atau mentalitas dalam individu. Pandangan ini sebetulnya sudah berlangsung lama sejak zaman Yunani kuno, ketika psikologi masih dianggap bagian dari kajian filsafat. Nah, ada juga contoh-contoh behaviorisme. Contoh-contoh behaviorisme itu yang pertama, seperti ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah. Ada juga guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip belajar behaviorisme. Jadi prinsip behaviorisme dibagi menjadi 3. Yang pertama itu stimulus dan respon, yang kedua penguatan, yang ketiga penguatan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan stimulus dan respon? Stimulus ini misalnya apa saja yang diberikan guru kepada siswa. Contohnya itu seperti alat peraga, gambar, atau catat. Kemudian respon yaitu reaksi siswa terhadap stimulus yang telah diberikan oleh guru. Lalu prinsip yang kedua yaitu penguatan. Prinsip penguatan dibagi menjadi 2, yaitu penguatan positif dan negatif. Yang kedua penguatan primer dan sekunder. Yang dimaksud dengan penguatan positif adalah stimulus positif yang diikutin respon, sedangkan penguatan negatif ialah peristiwa yang dinilai negatif untuk memperkuat perilaku. Lalu penguatan primer dan sekunder. Penguatan primer adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi fisik. Fisik yang dimaksud ini seperti aktivitas yang dilakukan kehidupan sehari-hari, contohnya itu berolahraga. Kemudian penguatan sekunder adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan non fisik. Contohnya tuh contoh non fisik misalnya terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan pengamanan. Lalu prinsip yang terakhir yaitu prinsip kepunahan. Kepunahan ini akan terjadi pada respon yang telah dibentuk tidak mendapatkan penguatan lagi dalam waktu tertentu. Contohnya tuh seperti pencemaran ekosistem, penebangan liar. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi 3, yaitu tentang analisis teori behaviorisme. Analisis ini menjelaskan bahwa belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku di mana stimulus digunakan untuk merangsang siswa dalam berperilaku. Contohnya tuh seperti akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dan ada juga seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Mungkin penjelasan saya itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.